Ya, salam selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai doa malam kita malam hari ini. Bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan hadirat Tuhan turun atas kehidupan kita. Selamat malam Bapak. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Malam hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mau mengagungkan Engkau, kami mengagungkan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang hebat. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami malam hari ini mau memuji-Mu, mau meninggikan Engkau. Kami datang menyembah, kami datang memuliakan nama Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai doa malam ini dalam nama Yesus.
haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Yesus serahkan. Nama Yesus, nama setiap hati kami menyembah-Mu, meninggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Karena kami percaya hari ini kami yang sakit, kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang mulai hari-hari ini cemas, Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan penghiburan buat setiap kami. Tuhan yang menolong setiap kami. Haleluya.
Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Oh, satu sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menutupku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menutupku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Jangan seorang pun dari setiap kita hari-hari ini mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kasih Tuhan, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara melihat begitu dahsyatnya pandemi ini menghantam dunia, saudara akan ciut nyalinya. Tetapi kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, tidak perlu takut, karena Tuhan yang beserta dengan kita. Dia berjanji bahwa tangan kanannya memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tangan kanannya memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sebab itu tidak perlu takut lagi dalam kehidupan, sebab Yesus selalu beserta dengan kita. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Tangan kuat yang memegangku selalu menutupku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir
lebih dari pemenang. Haleluya. Mari berseru panggil namanya Yesus Tuhan. Kami panggil namamu Tuhan. Berseru. Sebab itu hari-hari ini kami mau lebih lagi percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kami mau melekat di dalam Tuhan. Sebab bersama dengan Engkau kami tidak akan jatuh, tapi Engkau terus menggendong kami. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku
percaya, hatiku percaya, oh, hatiku percaya, kami percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. kami mau percaya lebih lagi Tuhan. Hatiku percaya, Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku kami percaya, lebih percaya. Haleluya, haleluya, hatiku percaya, lalu ku percaya, selalu oh haleluya, percaya, selalu ku haleluya. saya mau nanti Saudari Mei berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama setiap pujian kami Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami adalah dupa yang harum yang membumbung tinggi sampai ke tahta surga-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah disenangkan atas setiap pujian dan doa kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap pujian kami membawa kuasa, membawa dampak kepada kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berseru-seru kepadamu Tuhan. Dan setiap kami Tuhan yang berbeban berat kami dilepaskan Tuhan, kami dimerdekakan Tuhan. Kami yang sakit kami boleh memperoleh kesembuhan Tuhan. Kami yang berputus asa Tuhan, Engkau yang memberikan semangat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Dan sampai hari ini Tuhan, Engkau bersama-sama kami untuk bekerja bersama-sama kami. Dan Tuhan, Kau melawat setiap anak-Mu Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah, dimanapun juga Tuhan. Anak-anak-Mu yang merindukan untuk bersekutu bersama Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada kami. Kami percaya Tuhan, Kau menguatkan kami Tuhan, supaya kami tidak putus asa Tuhan dalam menghadapi setiap proses kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh menang, kami boleh menjadi umat yang dimuliakan Tuhan.
Terima kasih Bapa kalau sebentar Tuhan anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Andreas Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Berikanlah beliau hikmat, kebijaksanaan, akal budi, dan juga pewahyuan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang beliau khotbahkan Tuhan, firman yang ditebarkan ini Tuhan dapat menjadi tumbuh subur Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan sampai berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap firman yang kami ucapkan Tuhan berkuasa Tuhan untuk setiap kami boleh memegangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga membersihkan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kuasa-kuasa jahat yang merintangi atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang akan menyucikan dan akan mengusir keluar Tuhan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat malam, selamat kita beribadah di dalam doa. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang keintiman. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8a atau keseluruhannya aja kita bisa membaca Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah? Sedangkan ya kita adalah orang yang berdosa. Ya. Dosa itu merupakan pemutus hubungan atau memutuskan keintiman kita dengan Tuhan. Ya, dosa itu lawan dari Tuhan. Ya. Saudara, kata firman Tuhan, kita harus lebih dahulu seperti ayat ini dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hei kamu yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Jadi saudara, orang yang berdosa itu harus lebih dulu disucikan, ya, dikuduskan, karena hubungan kita terputus justru karena dosa. Ya. Sedangkan waktu manusia pertama Adam dan Hawa, waktu dia sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dan Taman Eden dijaga malaikat yang melayangkan pedangnya ke muka dan ke belakang. Ya. Sehingga tidak bisa seorang pun yang dapat masuk ke sana. Hubungan dengan Tuhan sudah putus. Ya, Alkitab mengatakan tadinya selalu ada keintiman mereka di dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi karena dosa itu memutuskan hubungan, dan dosa itu kebencian di hadapan Tuhan. Sudah dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Sudah, ini berarti hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan, ya, kedekatan kita dengan Tuhan terputus karena dosa. Ya. Dosa menjauhkan Tuhan dengan manusia. Ya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita kembali intim.
seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 8, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Sebelum kita mendekat, maka kita harus ditahirkan dahulu, disucikan dahulu apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Pada zaman para imam, di sana dikatakan dalam Ibrani, imam besar untuk menyucikan manusia dari segala kesalahan, dari segala dosa, yang dikatakan tadi, dosa karena kejahatan, tapi juga dosa karena dia mendua hatinya, tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi manusia mencari kepada Allah-Allah lain, Allah-Allah yang lain, sehingga dikatakan mendua hati, dan itu merupakan kebencian dari Tuhan. Jika manusia mendua hatinya, Allah, kepada ilah-ilah yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dikerjakan oleh imam besar? Dikatakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-9. Ibrani pasal 9. Ibrani 9 ayatnya yang ke-14 atau 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahir. Saudara yang dikasih Tuhan, ini pada saat imam besar pada zaman para imam untuk menyelesaikan menyucikan segala dosa, maka dilakukan pengorbanan domba dan lembu, domba atau lembu, dan darahnya dipercikan, itu mengkuduskan secara lahir, secara lahiriah saja. Tetapi ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sudah, lewat darah Kristus, Dia sebagai imam besar yang agung, Dia memberikan perdamaian bukan dengan darah domba atau darah lembu, tapi darahnya sendiri. Kamu ditebus bukan dengan darah yang sepele atau dengan emas dan perak, tapi kamu ditebus dengan darah yang mahal. Itulah darah Yesus Kristus sendiri yang ditumpahkan di atas kayu salib. Dengan darahnya kita disucikan, dengan darahnya kita dikuduskan. Saudara, kita mendapat pengampunan dosa, seperti ayatnya yang dalam Ibrani ini dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat, akan menyucikan nurani kita dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita dapat menghampiri Allah, dapat beribadah kepada Tuhan, menghampiri Dia seperti katakan tadi, hampirilah Dia, dekatlah kepada Allah, maka Ia akan menghampiri kita, Dia akan mendekat kepada kita.
Ya. Tapi bagaimana kita bisa mendekat kepadanya? Karena ada dosa yang menjadi pemisah, ada kebencian dari Tuhan karena hati manusia mendua. Ya. Tetapi syukur kepada Tuhan, ya, Tuhan telah dalam perjanjian baru, Tuhan telah menjadi imam besar kita. Ya, Dia memperdamaikan dosa-dosa kita bukan dengan darah anak domba, bukan darah dengan lembu domba, ya jantan, tetapi dengan darahnya sendiri. Ya, darah yang tidak bercacat celah, sehingga kita disucikan oleh Tuhan lewat darahnya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mau menyucikan diri kita, kita datang kepada Tuhan Yesus, kita ya berdamai dengan Tuhan lewat darahnya, kita disucikan. Setelah itu ya dikatakan darah Yesus ya menyucikan, memurnikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Baru dikatakan mendekatlah kepada Tuhan, sebab ya mendekatlah kepada Tuhan sebab Dia akan mendekat kepada kita. Ya. Sebelum ayat ini kita baca ulang, ya. Tapi coba kita baca Ibrani sekali lagi pada pasal 9 ayatnya yang ke-22. Ayat 9 ayat 22 lebih jelas di sana dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi pada zaman dahulu, zaman Taurat, ya zaman para imam-imam, nabi-nabi Tuhan, mereka mengampuni dosa dengan darah, ya, darah domba, darah lembu jantan untuk menyucikan. Ya, waktu imam mengadakan persembahan lembu atau domba, darahnya dipercikan menjadi mengkuduskan mereka, menyucikan mereka secara lahir. Tetapi yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Ya, itu hanya secara lahir. Ya, tetapi yang sesungguhnya adalah darah Kristus yang sanggup menyucikan segala dosa kita. Tuhan katakan dosa-dosamu diampuni apabila dengan darah Yesus. Setiap perjamuan kudus dikatakan inilah darahku, darah pengampunan dosa. Ya, darah yang sanggup mengampuni segala dosa kita. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur pada Tuhan. Yesus sekali mencurahkan darahnya untuk selama-lamanya, untuk pelanggaran-pelanggaran kita. Pada ayat yang ke-15 lebih jelas, Ibrani 9. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya, dari darah Yesus sekali diberikan untuk selama-lamanya kekal. Bagi orang yang mau terima darah Yesus, menerima korban Yesus di atas kayu salib, dia ada kesempatan untuk disucikan dari segala dosa. Baru yang kedua kita mendekat kepada Tuhan, bisa mendekat. Makanya dikatakan, ya mari dengan penuh keberanian kita datang kepada Tuhan, kita bisa menyembah, beribadah kepada Tuhan, karena ada korban yang sudah disembelih, korban yang sudah diberikan, bukan korban lembu atau domba, tapi tubuh Yesus Kristus sendiri yang di atas kayu salib. Itu merupakan persembahan yang harum, yang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Saudaraku, dalam Alkitab mendekat
artinya ya berdoa. Tuhan mengajarkan Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18. Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan ingin supaya kita tetap berdoa, ya, tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Juga di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18, Efesus 6 ayat 18 juga dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi berdoalah terus, ya, berdoalah selalu. Alkitab berkata juga tetaplah berdoa. Ya, doa itu ya merekatkan kita, mengintimkan kita dengan Tuhan. Ya, jadi tetaplah berdoa karena kita harus tetap berdoa. Sewaktu yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditentukan, tetap tinggal di hadapan Bapa, senantiasa berseru, mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Ya, sudah, doa itu merupakan komunikasi kita dengan Bapa di sorga, supaya kita lebih mengenal Dia, mengenal Tuhan, dan membangun keintiman dengan Allah. Ya, dengan doa kita harus tetap berdoa, waktu ditentukan, tinggallah di hadapan Bapa, senantiasa berseru, mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Bahkan Alkitab mengatakan jangan berhenti, jangan jemu kamu berdoa kepada Tuhan. Ya, tetap berdoa kepada Tuhan. Itu bukan berarti kita harus terus-menerus tanpa hentinya kita ada di tempat doa. Tetapi doa itu merupakan ya kebiasaan yang harus kita kerjakan, dan kebiasaan itu harus menjadi karakter kita. Ya, anak Tuhan harus punya karakter suka berdoa. Saudara, dengan berdoa kita membangun keintiman, dengan berdoa kita membangun satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka Alkitab mengatakan luar biasa dalam Mazmur 91, ya, sudah harus membangun doa, karena dengan doa kita membangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan itu menjadi hal yang luar biasa. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai 16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, hatinya intim dengan Tuhan, ya, melekat dengan Tuhan. Ya, hari ini mestinya hari di mana kita jam-jam doa. Saudara, adakah saudara juga berdoa bersama-sama dengan sungguh-sungguh, atau ya dengan alasan ini ada PPKM dan saudara dengan leha-leha, saudara tidak mengikuti dengan sungguh atau tidak datang kepada Tuhan, berarti saudara hilang kesempatan untuk kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, mari kita membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan doa, dengan kita mendekat menghampiri Dia. Karena kalau kita intim dengan Tuhan seperti yang dikatakan di sini, ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, ya, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan, aku meluputkannya
dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudaraku, saya catat ada 7. Ya, kalau kita intim dengan Tuhan, pertama sudah akan diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari segala apa yang terjadi dalam dunia ini. Kalau sudah intim dengan Tuhan, seperti hubungan Abraham dengan Tuhan, dia intim, maka waktu kota Sodom dan Gomora mau dibinasakan, ya Tuhan lebih dulu kasih tahu kepada Abraham, kota Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Dan di sana Abraham ingat ada keponakannya Lut, ya sudah ada keponakannya Lut, dan Tuhan menyelamatkan, meluputkan Lut dengan membuat bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Lut dengan api dan belerang, ya. Sedangkan Nuh itu bahtera, ya. Nuh juga zamannya Nuh itu ada hukuman, tapi Nuh orang yang benar, Nuh orang yang pemberita kebenaran, Nuh orang yang jujur, orang yang dekat dengan Tuhan, maka Nuh diluputkan dari banjir yang besar, sehingga dia selamat karena Tuhan perintahkan membuat bahtera. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikian di hari-hari ini Tuhan akan orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan diluputkan dari malapetaka, ya. Sudah ayat yang ke-10 dalam pasal ini dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudaraku, ini yang dimaksud, hatinya yang melekat, Tuhan akan meluputkan, ya, dari malapetaka. Tuhan juga akan membentengi orang-orang yang mengenal namanya, ya, yang percaya, yang kenal akan Tuhan. Tuhan akan membentenginya. Sebab ia berseru kepadaku, ia akan menjawab. Itulah yang ketiga. Apabila ia berseru kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, berdoa, Tuhan juga memberikan jawaban. Jadi sudah, kita doa seperti ini bukan sia-sia. Saya percaya setiap doa kita akan dijawab Tuhan. Ya, Tuhan itu menjawab doa kita. Dan berseru-serulah terus, jangan bosan, jangan menjadi berhenti, tapi terus berdoa terus. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan kasih umur kita seberapapun, kita tetap ingat dengan Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan, mendekat dengan Tuhan, ya, sehingga kita intim dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, ya, maka Tuhan berkata apabila kita berseru, Dia akan menjawab kita. Yang keempat, Tuhan menyertai pada saat kita menghadapi kesesakan. Ya, minggu yang lalu saya sampaikan kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan akan meluputkan dari semua itu. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, dan di sini dikatakan Tuhan menyertai dalam kesesakan. Saudara, kesesakan bisa saja datang, tetapi Tuhan akan menyertai, berarti Tuhan akan meluputkan. Ya, pada saat kita ada kesesakan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat perkara Tuhan yang besar. Saudara, anak Tuhan bisa melihat kesusahan-kesusahan yang akan datang, tetapi di saat itulah Tuhan juga akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan kelepasan pada kita. Dan terusnya dikatakan Tuhan meluputkan, Tuhan memulihkan, ya, Tuhan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, jadi kita dipulihkan, diluputkan, ya, dipulihkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itulah janji Tuhan. Panjang umur akan dikenyangkan
pada kita. Maksudnya ya kita akan diberi panjang umur oleh Tuhan, kukenyangkan Dia, puji Tuhan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Ya, puji Tuhan. Inilah orang yang melekat, yang mendekat kepada Tuhan, yang hatinya ya intim dengan Tuhan, ada janji-janji Tuhan ini. Mari saudara, sekali lagi jangan bosan, berdoa terus, jangan berhenti, berdoa terus, kata firman Tuhan, jangan jemu-jemu, jangan bosan, jangan berhenti, berharap terus kepada Tuhan, tetaplah berdoa sebab Dia senang dengan ini, ya, Dia menghendaki ini. Kita tetap berhubungan dengan Tuhan, kita tetap intim dengan Tuhan, ya, maka Tuhan akan datang juga menemui kita, ya. Mendekatlah kepada Tuhan, hampirilah Tuhan, maka Tuhan akan menghampiri kita, Tuhan akan mendekat kepadamu. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Lebih dekat Tuhan. Jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan
sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bisa bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Tuhan berkerinduan untuk kami supaya dekat dengan Tuhan, sehingga kami diperintahkan, hampirilah Tuhan, maka Tuhan akan menghampiri kita. Tetapi Tuhan, ada satu halangan yang besar, karena dosa dan karena perbuatan-perbuatan kita, bahkan karena mendua hati di dalam pikiran, dalam perbuatan, seringkali ada ilah-ilah yang lain yang membuat Tuhan menjauh dari kami, yang menjadi musuh kami ya Tuhan. Tuhan tolong, Engkau telah menyediakan bagi kami jalan keluar supaya kami disucikan dan dikuduskan, yaitu dengan darah yang mahal, bukan darah domba dan darah lembu yang pada waktu itu hanya menyucikan secara lahiriah saja. Tetapi Tuhan sediakan darah Yesus yang menjadi pengampunan dosa bagi kami ya Tuhan. Lewat perjamuan setetes darah, Yesus sanggup menyucikan segala dosa kami. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang menyucikan segala dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkorban, mencurahkan darahnya, menyucikan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2000 tahun yang lampau, kurang lebih Tuhan, Engkau telah menjadi korban di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, bahkan saat ini ada kesempatan bagi kami untuk kami dapat mendekat dengan Tuhan, supaya kami terus Tuhan ada keintiman dengan Tuhan, sehingga Tuhan hidup kami diberi kesempatan supaya kami selalu memiliki karakter doa dalam hidup kami. Bahkan Tuhan menjadi karakter dalam hidup kami. Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Tuhan, kebiasaan untuk kami berdoa dan menjadi karakter kebiasaan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong kami ya Tuhan, karena kami tahu jika kami memiliki keintiman dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan meluputkan dari segala malapetaka, akan memberikan perlindungan yang tinggi Tuhan. Haleluya. Sehingga kami akan dalam lindungan Tuhan. Bahkan Tuhan, pada saat kami berdoa, kami tidak akan sia-sia doa-doa kami. Tuhan selalu menjawabnya. Hari ini Tuhan, umat-Mu berdoa, ada banyak keperluan, ada banyak Tuhan permintaan di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan katakan, mintalah maka Tuhan akan beri. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan. Carilah maka akan mendapat. Demikian saya percaya Tuhan, bahwa setiap doa kami akan mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Doa-doa kami tidak akan sia-sia kami panjatkan. Bahkan Tuhan, Engkau juga akan menolong kami. Tuhan akan menyertai dalam segala kesesakan, dalam segala masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan akan meluputkannya. Jika Tuhan bersama kami, siapa lawan kami ya Tuhan? Engkau berkata, aku akan menyertai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan akan meluputkan dan memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga akan
membuat kami panjang umur Tuhan, dengan dikenyangkan umur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong, kami bersyukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, bahkan Tuhan memberikan kami jaminan keselamatan. Bukan hanya di dunia ini, sampai kepada kehidupan yang kekal. Keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kami jika kami mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika kami melekat, ada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meluputkan kami dari segala malapetaka dan bencana yang terjadi atas dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, dan itu kami bisa melihat bukti dalam firman Tuhan pada saat Tuhan menghancurkan dunia dengan air bah. Tuhan meluputkan orang yang benar, itulah Nuh. Pada saat Tuhan Sodom dan Gomora, ada api dan belerang yang memusnahkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang Tuhan fasik Tuhan. Maka Tuhan meluputkan Lot, Tuhan meluputkan juga Abraham. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dunia yang jahat ini juga akan dihancurkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan akan meluputkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari-hari ini juga kami mempercayakan diri kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah batu karang keluputan bagi kami. Tuhan adalah perlindungan kami ya Tuhan yang aman. Tuhan memberkati kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami ya Tuhan, umat-Mu. Engkau akan menuntun kami dan berikan kemenangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang hari ini bersama kami berdoa. Tuhan, bersama kami menghampiri hadirat Tuhan, mau melekat dengan Tuhan, mau intim dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau akan menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami juga bersyukur anak-anak Tuhan yang mengalami sakit sudah disembuhkan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih karena anugerah Tuhan yang besar. Kami bersyukur pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua di masa COVID saat ini juga Tuhan juga menolong, memberkati segala apa yang menjadi keperluannya, kebutuhannya. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih, Engkau janjikan singa muda boleh kelaparan, tetapi anak-anaknya orang benar tidak akan menjadi peminta-minta roti. Tuhan akan memberkati kami ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan tolong, Tuhan berkati yang saat ini ada di tempat ini. Tuhan Serimei, Tuhan juga memberkati. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati juga yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati mereka berdoa. Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Anak cucu kami Tuhan juga berkati. Tuhan berikan perlindungan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Baik yang ada di sini maupun yang ada di Jogja, Tuhan berkati yang ada di luar kota anak-anak-Mu. Tuhan juga tolong Tuhan yang ada di Jember, yang ada di Tuhan Purwodadi, yang ada di Nganjuk, ada di Malang Tuhan, ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, ada di mana-mana Tuhan yang ikut doa di Batam, juga Tuhan yang ada di Tuhan Bali, Tuhan yang ada di Malaysia, Tuhan anak-anak-Mu yang ikuti kali ini di Jakarta, Tuhan juga tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Allah kami Allah yang baik. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai sekarang ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom, puji Tuhan. Shalom, shalom. Ya, sampai semangat. jumpa. Tuhan memberkati. Besok Minggu ada perjamuan. Haleluya. Puji Tuhan.